Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Fasilitas swab buruk Wakil Gubernur Ijek ngamuk di Dinas Kesehatan Sumut. Petugas pasang baliho peringatan bahaya jalan longsor di Jalinsum, Kota Padang Sidimpuan. Program bedah rumah di Kabupaten Simalungun rampung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa melakukan inspeksi mendadak di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jalan HM Yamin, Kota Medan. Dalam sidak tersebut ia kecewa dan sempat mengamuk karena tempat dan fasilitas tes swab di kantor Dinas Kesehatan tidak layak. Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Gubernur Ijek sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat bahwa tempat dan fasilitas tes swab di kantor Dinas Kesehatan tidak layak. Saat meninjau lokasi, ia melihat tempat untuk tes swab sangat mengecewakan. Kondisi tempat tes swab di Dinas Kesehatan Sumatera Utara terlihat seadanya, berada di luar ruangan dan hanya disekat menggunakan kain. Tidak hanya itu, di tempat itu juga hanya terdapat 2 buah meja dan kursi yang terlihat sangat berantakan. Melihat kondisi lokasi swab tersebut membuat Ijek marah-marah hingga menegur petugas Dinas Kesehatan yang ada di lokasi. Saat dikonfirmasi, Ijek menyebutkan pihaknya telah menegur keras Kepala Dinas Kesehatan Sumut yang dinilai lalai dan diminta menyiapkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Ya, bisa menegur. Tidak, memang karena ada laporan dari masyarakat mengenai pelayanan swab yang ada di Dinkes, tempatnya tidak layak. Dan kita nggak mau dengar sepihak. Dari laporan itu, saya langsung melihat ke lapangan. Melihat ke lapangan, ya ternyata memang tempatnya ya tidak layak. Itu teguran kita kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, langkah ke depan untuk memperbaiki masalah itu bagaimana, Pak? Makanya kita mau tanya dinas, dia bilang iya Pak bakal ini mau dipindahkan, tapi kan kita sampaikan kok baru sekarang, sudah berjalan begitu lama. Jadi ini teguran keras kita, dan Pak Gubernur juga mengetahui itu, nanti kita akan ada tindakan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas COVID-19 masih terus gencar melakukan uji swab maupun tes cepat dalam upaya penanganan COVID-19 di daerah ini. Hasil uji spesimen ini dijadikan acuan untuk memetakan jumlah sebaran dan zonasi, sekaligus menentukan langkah taktis dalam penanganan masalah COVID-19. Daniel Pokuali melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya pemirsa, seorang pria berusia 35 tahun ditangkap polisi karena melakukan pemerasan dengan meminta paksa uang keamanan kepada seluruh pedagang kaki lima di Jalan Gedung Arca Medan, Sumatera Utara. Penangkapan pelaku setelah video aksi pemerasannya viral di media sosial. Pria berinisial GH ini ditangkap petugas Satreskrim Polsek Medan Kota di Jalan Selem 4, Medan, Sumatera Utara. Warga Jalan Amal Medan, Sumatera Utara ini ditangkap setelah video pemerasan yang dilakukannya terhadap pedagang kaki lima di Jalan Gedung Arca Medan viral di media sosial. Aksi premanisme ini sudah sangat meresahkan warga, khususnya para pedagang kaki lima. Pelaku meminta secara paksa uang keamanan kepada para pedagang. Bila menolak memberi uang keamanan, pelaku tidak segan membongkar dan mengobrak-abrik dagangan dan lapak para pedagang. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatannya meminta paksa uang preman kepada para pedagang karena merasa sebagai pemuda setempat. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Marvel Stefanus dalam keterangannya Jumat siang mengatakan penangkapan pelaku setelah video pemerasan yang direkam oleh salah seorang pedagang viral di media sosial. Alasan pelaku melakukan itu? Alasan pelaku melakukan tindakan tersebut karena pelaku merasa merupakan pemuda setempat, merasa mau mengutip pungutan-pungutan ini dari para pedagang dengan alasan keamanan atau yang lainnya. Sudah sering pelaku melakukan itu, Pak? Informasi dari pelaku yang bersangkutan sudah sering melakukan pungutan ini terhadap para pedagang di Jalan Gedung Arca. Bang, pelaku apa salah satu anggota OKP? Pelaku tidak tergabung dalam salah satu kelompok-kelompok ormas ataupun OKP,
Yang bersangkutan hanya mendeklarasikan dirinya merupakan pemuda setempat. Selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil korban untuk segera membuat laporan pengaduan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, walau sudah mendapat 2 kali vaksinasi, Kadis Kesehatan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara yang juga merupakan juru bicara penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinyatakan terpapar COVID-19. Walau telah mendapat 2 kali vaksinasi, Kadis Kesehatan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara yang juga merupakan juru bicara penanganan dan penanggulangan COVID-19 dinyatakan terpapar COVID-19. Hal ini dikatakan Wali Kota Tebing Tinggi Umar Junaidi Hasibuan usai memimpin rapat perkembangan COVID-19 di Balai Kota. Menurut Wali Kota, saat ini ada perkembangan kenaikan jumlah warga yang terpapar COVID-19 yang berasal dari klaster keluarga. Warga yang terpapar ini sering melakukan perjalanan keluar daerah. Sementara itu ketika dikonfirmasi kebenaran Kadis Kesehatan yang juga juru bicara penanggulangan dan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi terpapar COVID-19, Wali Kota membenarkan hal tersebut. Kemungkinan Kadis Kesehatan sering melakukan kontak dengan warga dan pasien yang terpapar COVID-19. Saat ini kondisinya cukup baik dan sedang dilakukan isolasi mandiri. Satgas Kesehatan kita terkonfirmasi karena banyaknya bersentuhan dengan orang-orang yang kena COVID, ya mungkin pada saat itu tidak dalam kondisi yang cukup fit, tapi itu pun masih dalam keadaan kondisi isolasi mandiri. Berarti benar Pak ya? Iya benar, tapi tidak mengkhawatirkan. Isolasi mandiri. Kondisinya baik-baik aja Pak? Kondisinya baik-baik saja. Siap. Kondisi baik-baik saja. Makasih Pak. Ya, terima kasih ya. Ya Pak. Sementara itu meski Kepala Dinas Kesehatan terpapar COVID-19, kantor Dinas Kesehatan tetap beroperasi. Saat ini jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Kota Tebing Tinggi yang terkonfirmasi positif sebanyak 39 orang, yang dinyatakan meninggal terpapar COVID-19 sebanyak 21 orang, dan yang dinyatakan sembuh 381 orang. Demikian yang dinyatakan selesai masa pantau 2.314 orang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni dalam program latihan integrasi Taruna Ureda Nusantara ke-41 tahun 2021 dinyatakan rampung total. 4 pemilik rumah sudah menerima kunci secara simbolis dari Taruna Akademi Militer, Akademi Kepolisian, mahasiswa Universitas Evarina, dan Universitas Simalungun. Realisasi program bedah rumah tidak layak huni yang dilaksanakan Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian yang tergabung dalam Latsiter Danus ke-41 tahun 2021 telah rampung. 4 warga masing-masing Jalima Saragi, Lasmen Purba, Japolmen Damanik, dan Jahordin Saragi yang merupakan pemilik rumah telah menerima kunci secara simbolis. Penyerahan kunci rumah dilaksanakan di kediaman Jahordin Saragi di Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebelum prosesi penyerahan kunci, Bupati Simalungun Dr. JR Saragi melakukan pengecekan seluruh ruangan yang diperbaiki oleh Taruna Program Latsiter Danus ke-41 tahun 2021. Bupati Simalungun Dr. JR Saragi mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah Latsiter Danus ke-41 tahun 2021 di Kabupaten Simalungun. Dr. JR Saragi berharap dorongan yang dilakukan pemerintah agar mahasiswa dari daerah Simalungun seperti Universitas Evarina dan Universitas Simalungun yang turut mengikuti program Latsiter Danus dapat menjadi motivasi yang baik bagi mahasiswa lainnya. Baik, kita sama-sama mengetahui Latsiter ini berada di Kabupaten Simalungun. Tentu ada beberapa kegiatan, baik dalam perbaikan jalan, termasuk juga merehab rumah ibadah, ngecat, begitu juga memperbaiki rumah masyarakat. Tadi sudah kita cek bersama-sama, ada dari Kodam, ada dari Akademi Militer, ada dari Magelang, termasuk Dandim sendiri. Kita cek
bagaimana sih hasilnya. Kita melihat hasilnya cukup bagus, ya. Kita ucapkan terima kasih buat adik-adik kita Lasitarda, termasuk dari Akademi TNI dan Polri dan mahasiswa ya. Dan kali ini Lasitarda di Simalungun ini harus kita syukurin. Kenapa? Saya pada saat mereka kunjungan ke sini, saya minta universitas yang ada di Siantar Simalungun dilibatkan, tidak membawa dari tempat lain. Ternyata disetujuin. Nah, kita bangga dengan anak-anak kita, mahasiswa yang ada di Siantar Simalungun ini bisa mengenal kehidupan taruna-taruni ini. Bupati Simalungun juga mengapresiasi atas lolosnya seorang putri Kabupaten Simalungun, alumni SMA Plus Evarina yakni Cindy Borudamanik menjadi taruna Akademi Militer. Dr. J.R. Saragi menegaskan dorongan kunjungan taruna ke Kabupaten Simalungun di akhir masa jabatannya merupakan salah satu wujud mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa untuk saling mengembangkan diri, sehingga dapat termotivasi mendorong kemajuan pribadi sesuai bakat dan kemampuannya. Komandan Satuan Latihan Macan Letkol Infantri Hendra Syaputra mengatakan, program Bedah Rumah Tidak Layak Huni dari Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya program Bedah Rumah dapat membantu kelancaran ekonomi masyarakat. Kemudian di sela-sela penyerahan kunci rumah, rona bahagia dan haru mengalir dalam serah terima kunci secara simbolis oleh masing-masing pemilik rumah. Para pemilik rumah menyampaikan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Mereka juga mengapresiasi Bupati Kabupaten Simalungun Dr. J.R. Saragi yang mendorong program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Simalungun. Warga berharap ke depan kuota program Bedah Rumah dapat lebih meningkat lagi. Pak, gimana perasaannya dengan selesainya pembangunan rumah rehab Bapak ini? Rehab rumah Bapak ini? Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, dan Akademi Militer. Kami merasa bangga, kami merasa puas pelayanan Bapak kepada kami, orang yang tidak mampu ini. Itulah harapan kami, Pak, kepada TNI, Polri, agar, karena masih banyak ini saya lihat, rakyat yang kurang mampu, kami harapkan lebih baik, lebih banyak lagi yang dibantu Bapak-Bapak Akmil ini. Itulah harapan kami kepada Akmil dan TNI Polri, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Dengan saling bersalaman, warga melepas keberangkatan taruna untuk kembali melanjutkan tugas taruna berikutnya. Usai sudah tugas taruna untuk program Bedah Rumah Tidak Layak Huni, namun bakti kepada masyarakat tidak akan pernah usai. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, petugas kepolisian memasang baliho peringatan bahaya jalan longsor di Jalinsum, Kota Padang Sidempuan. Namun menurut pengendara, upaya ini belum maksimal karena kondisi jalan sempit bergelombang serta mendaki yang mengancam keselamatan pengendara, terutama pada musim mudik Lebaran tahun ini. Personil Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidempuan melakukan pengecekan dan pemasangan baliho tanda bahaya di Jalan Longsor Jalinsum, tepatnya di Kelurahan Batuna 2 Julu menuju Simirik, Kota Padang Sidempuan. Jalan longsor mengancam keselamatan pengendara. Selain longsor, jalan lintas Sumatera ini juga sempit bergelombang dan mendaki. Kasat Lantas Polres Kota Padang Sidempuan berharap dengan pemasangan tanda bahaya ini akan mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Dalam catatan petugas, setahun belakangan jalan ini sudah menjadi sumber kecelakaan dan kemacetan di Jalinsum, Kota Padang Sidempuan. Yang mana hari kelima operasi keselamatan Toba 2021 dilaksanakan pengecekan tanah longsor di Jalan Raja Inal Siregar oleh Dinas PU tentunya, yang mana sebelumnya tempat ini adalah tempat black spot maupun trouble spot. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan maupun kemacetan, maka pada hari ini dimulai pengecekan tanah longsoran. Nanti berikutnya mungkin pembangunan. Sementara itu, para pengendara berharap agar pemerintah bukan hanya sekedar memasang spanduk tanda bahaya, namun juga memperlebar badan jalan sehingga tidak menimbulkan bahaya dan kemacetan. Gimana tanggapan Bapak terkait jalan yang ambles ini, Pak? Coba benar-benar secepatnya biar para pengendara berjalan merata. Jalan ini sewaktu Bapak melintas sudah lama nggak kira-kira ini, Pak? Ya, kira-kira 1 tahun. Pernah nggak terjadi di sini kecelakaan itu? Oh, sering, Pak. Saya sendiri udah pernah kecelakaan. Jalan longsor ini sudah memakan korban jiwa dan menjadi jalur yang menakutkan bagi pengendara terutama malam hari. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba kembali usulkan calon penerima bantuan produktif usaha mikro UMKM tahap 2. Calon penerima diwajibkan mendaftarkan diri secara langsung ke kantor Disperindak sejak tanggal 1 hingga 29 April 2021 tanpa melalui calo atau perantara. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah membuka pendaftaran pengusulan calon penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM UMKM tahap 2 senilai 1,2 juta rupiah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Toba, Tua Pangaribuan, mengimbau agar warga yang memiliki usaha mikro segera mendaftarkan diri secara langsung ke kantor Dinas Perindakop Kabupaten Toba tanpa perantara. Adapun syarat yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah setempat, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bukan ASN atau TNI Polri, dan tidak sedang dalam pinjaman KUR. Diharapkan agar semua pelaku usaha mikro Kabupaten Toba seluruhnya mendaftarkan diri, karena nantinya yang akan menentukan adalah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Kabupaten Toba telah memberitahu kepada masyarakat melalui para camat se-Kabupaten Toba untuk diberitahukan secara berjenjang melalui kepala desa atau lurah setempat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi UMKM telah membuka pendaftaran untuk pengusulan calon penerima BPUM untuk usaha mikro untuk yang kedua, tahun kedua. Jadi besarannya tahun yang lalu 2.400.000, tetapi tahun ini jadi 1.200.000. Nah, silakan masyarakat yang memiliki usaha untuk menyampaikan usulannya ke Dinas Perindakop UKM Toba agar kita teruskan ke Kementerian Koperasi UKM di Jakarta. Kami kepada masyarakat, silakan mendaftarkan usahanya, mendaftarkan dirinya, dan mengantar berkasnya ke Dinas Perindakop. Mohon tidak diantar melalui calo. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kembali kedatangan 2 ekor satwa langka orangutan Sumatera dari luar Pulau Sumatera. Keduanya langsung menjalani perawatan dan karantina di Pusat Rehabilitasi Orangutan Bukit Mas, Kabupaten Langkat. Setelah kepulangan 9 orang utan dari Malaysia ke Sumatera Utara pada bulan Desember 2020 lalu, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara kembali menerima kedatangan 2 individu orang utan Sumatera dari Balai KSDA Jawa Tengah melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. 2 orang utan Sumatera tersebut tiba pada Sabtu sore kemarin dan sedang menjalani proses karantina di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Bukit Mas, Besitang, Kabupaten Langkat. Kepulangan orangutan ini merupakan upaya mengembalikan orangutan Sumatera ke habitat aslinya di kawasan hutan Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Teguh Setiawan, Kepala Tata Usaha BBKSDA Sumut menjelaskan, dalam proses pemulangan orangutan dari Jawa Tengah, kedua orangutan yang bernama Astro dan Asih ini telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan termasuk bebas COVID-19. 2 orangutan yang berumur 2,5 tahun ini akan dirawat dan direhabilitasi sebelum dilepas liarkan di habitat aslinya di hutan Sumatera Utara dan Aceh. Kedatangan 2 ekor orangutan hasil penyerahan masyarakat dari Jawa Tengah dikirim oleh teman-teman dari Balai KSDA Jawa Tengah. Ya, ada 2 ekor, satu jenis kelamin jantan namanya Astro,
dan satu jenis kelamin betina namanya Asih, umurnya kurang lebih 2,5 tahun lah kira-kira gitu. Nah, setelah tiba di Kota Medan, ini keduanya dibawa kemana? Saat ini posisi orang utan tersebut sudah masuk ke dalam pusat rehabilitasi orang utan dan primata lainnya yang ada di Bukit Mas, Besitang, Kabupaten Langkat. Fasilitas itu hasil kerjasama antara Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari atau dikenal dengan OIC, Orang Utan Information Center. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk melawan dan menangkal virus COVID-19 yang terus mewabah, tentunya imun tubuh harus kuat. Salah satu cara memperkuat imun tubuh adalah dengan berolahraga. Seperti olahraga seni bela diri yang dilakukan oleh sejumlah remaja di Desa Luluanaa, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Seni bela diri salah satu budaya leluhur di Kepulauan Nias yang semakin lama terus menghilang di tengah-tengah masyarakat seiring perkembangan zaman. Pada masanya, seni bela diri di Kepulauan Nias sering diperagakan berupa atraksi di tempat-tempat umum saat diselenggarakannya acara adat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, berolahraga sangat penting meningkatkan imun tubuh. Para tokoh adat di Desa Loloana, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, telah memulai membangkitkan kembali olahraga seni bela diri ini dengan melibatkan remaja untuk bersama-sama melestarikan budaya leluhur tersebut. Selain membangkitkan kembali budaya seni bela diri yang telah lama hilang ini, juga menciptakan kekerabatan dan kekompakan antar remaja yang ada di setiap desa dan menyiapkan mental serta membentuk karakter generasi muda dalam menghadapi tantangan. Selayaknya pemerintah daerah setempat membuka akses kembali dalam upaya menumbuh kembangkan budaya warisan leluhur ini di setiap kelompok adat yang benar-benar melestarikannya. Karena dengan memberi perhatian serius secara berkala, maka diyakini berbagai budaya yang terancam hilang ini di Kepulauan Nias akan bangkit kembali. Ini juga diperlukan bukan hanya contohnya di luar atau di tempat latihan saja, tetapi ini juga diperlukan di sekolah contohnya. Terus ini juga bisa menjadi bakal kita untuk bisa, contohnya enggak harus di dalam lingkungan. Melakukan kegiatan ini di COVID-19 ini juga sangat membantu kami meningkatkan imunitas tubuh contohnya. Terus ini juga bisa menjadi olahraga untuk kami. Silat ini ya dari warisan nenek moyang kami, karena harus kami membagikan lagi, karena ini ya sebagai budaya atau olahraga dia kan, apalagi sama-sama sekarang ini kan harus ada budaya, harus ada olahraga. Kadang-kadang itu apalagi corona ini sebagai tahan badan. Tanggapan kami dari pemerintahan Desa Luluanaa Idanoi, kami mendukung penuh dengan silat yang atau seni bela diri yang ada di Desa Luluanaa Idanoi. Dan kepada generasi penerus supaya harus giat untuk berlatih, supaya berlatih itu sebagai olahraga atau apalagi pandemi COVID ini itu sebagai olahraga bela diri. Itu saja, Pak. Haugo Manojega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.